untuk menghapus praktek pekerja anak serta mendorong yang namanya perlindungan hak-hak anak di seluruh dunia. Dan peringatan ini juga menjadi penting mengingat pekerja anak pun masih menjadi isu serius yang berdampak pada masa depan generasi muda. Di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya menurut data dari BPS di tahun 2024 ada sekitar 500 lebih pekerja anak ya dengan usia 10 sampai 17 tahun. Khusus di Kota Makassar, fenomena pekerja anak pun masih dapat dijumpai dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah anak-anak yang bekerja sebagai pemulung. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas bersama dengan dua narasumber saya yang telah hadir. Ada Pak Yasmain Gasba yang saat ini mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ibu Aci Sulaiman yang berhalangan ya tengah mengikuti kegiatan bersama dengan Wali Kota Makassar. Pak Yasmain selaku Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal telah hadir di sini, dan juga ada Ibu Husaimah Husain, dosen Dewan Pengawas maksud saya, Dewan Pengawas dari LPA Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dua narasumber saya telah hadir di sini dan kita akan berbicara terkait dengan isu pekerja anak. Baik, untuk saya ke LPA dulu ya, Bu Emma. Kita tahu bahwa saat ini mungkin bisa dipakai mic-nya, Ibu. Iya, Pak Yas juga boleh. Iya, tidak terdengar soalnya. Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk kembali ke sini ya. Ya, kita berbicara soal terkait dengan isu pekerja anak yang memang saat ini isu pekerja anak itu lagi-lagi naik daun. Nah, dari Lembaga Perlindungan Anak sendiri melihat bahwa seperti apa sih pekerja anak yang saat ini ada di Sulawesi Selatan. Silakan Bu Emma. Ya, makasih Dinda Ruby. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu mungkin saya ingin menyampaikan bahwa salah satu fokus konsentrasi Lembaga Perlindungan Anak itu memang berkait dengan isu-isu perlindungan anak ya, isu-isu anak, baik itu dari sisi kekerasan maupun dari sisi perlindungan secara ekonomi itu menjadi konsen. Nah, tanggal 12 Juni hari ini adalah merupakan hari di mana kita memperingati Hari Dunia menentang pekerja anak. Nah, LPA bekerja sama dengan Jarak merasa bahwa isu ini dalam konteks Sulawesi Selatan dan mungkin Kota Makassar, di sini ada Bapak dari Dinas Pendidikan, itu adalah sesuatu yang sangat fundamental ya, menjadi sangat urgent untuk kita perbincangkan karena konteks Sulsel dan Kota Makassar terlihat bahwa yang ada itu hanya anak-anak yang berada di jalan, yang minta-minta, kemudian yang di lampu merah, dan ini juga ada beberapa yang terdeteksi anak-anak yang bekerja di pemulung. Mungkin juga di pasar-pasar, kemudian di apalagi namanya ini tempat pelelangan ikan. Kalau mungkin ibu-ibu rumah tangga akrab itu di sana, mereka akan bertemu dengan anak-anak yang masa sekolah ya, anak-anak yang sudah dalam fase sekolah, di waktu-waktu sekolah dia ada di tengah-tengah tempat mereka bekerja. Kalau mungkin kita menanyakan apakah tidak sekolah, sebagian besar juga menjawab sekolah. Ada juga yang memang mengatakan mereka sudah putus sekolah. Nah, persoalan ini mungkin memang bagi LPA tidak hanya sekedar melihat bahwa itu ada masalah pada anak, tapi juga ini kita harus melihat secara global. Ini persoalan tidak hanya berada pada anak, di sini juga ada orang tua mungkin, kemudian lingkungan, dan tidak sangat penting juga adalah ada negara, dalam hal ini pemerintah. Nah, dalam konteks negara, dalam konteks perlindungan hak asasi, memang ada 3 komponen kan. Negara hadir untuk memberi perlindungan, negara hadir untuk memberi pemenuhan, dan kemudian negara hadir untuk memberi penghormatan. Nah, khusus untuk kasus pekerja anak,
Di samping kita melindungi juga sebetulnya ada hak-hak atas pemenuhan, termasuk pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, termasuk ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Konteks Sulsel Makassar kita bisa lihat sama-sama. Kalau kita misalnya di jalan, masih kita lihat, saya sebagai ibu rumah tangga yang sering misalnya ke pasar, masih melihat anak-anak di sana. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri yang perlu kita diskusikan, mungkin mencari apa sih sebetulnya keluaran dari diskusi ini menjadi penting. Apakah nanti kemudian kita menghadirkan satu rekomendasi khusus bagaimana melihat ini, karena tidak segampang kita misalnya mengatakan hentikan pekerja anak, tidak tersedia sistem yang mendukung kita menghentikan proses itu, karena ada proses-proses lain. Kalau kita misalnya lihat karena dia memenuhi kebutuhan membantu orang tuanya, kemudian anaknya sendiri yang dalam konteks sekarang ini anak-anak terlihat semua pada ingin apa gitu, ingin yang pakai HP misalnya atau pakai apa. Nah, konteks pekerjaan anak kalau saya melihat itu tidak hanya terjadi pada anak laki-laki. Ada anak perempuan juga. Kalau kita di Pasar Dayak mungkin ya, karena saya dekat dengan Pasar Dayak, kita juga bisa melihat ada anak-anak yang sambil menjual tas kresek, dia kemudian juga membantu orang untuk. Nah, dalam sepintas kita melihat, kita merasa bahwa itu bukan masalah. Tapi pada saat ini dibawa pada konteks hak asasi, ini adalah persoalan besar. Menurut saya seperti itu, Dek Ruby. Oke, baik. Ya, ini memang menjadi persoalan dan negara harus hadir. Nah, di satu sisi pemerintah Kota Makassar itu ada program yang saat ini tengah berjalan ya Pak, kalau tidak salah, yaitu anak-anak harus kembali bersekolah. Dan di mana juga pemerintah saat ini juga tengah menggaungkan bahwa tidak akan ada lagi anak-anak yang berada di jalan. Mereka memberikan kesempatan untuk semua bersekolah. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Yas, karena kita tahu juga Kota Makassar salah satu kota besar dari 5 kota besar yang ada di Indonesia. Dan itu menjadi concern dari pemerintah kota saat ini, agar anak-anak itu bisa kembali bersekolah. Silakan Pak Yas. Baik, terima kasih. Izin kami mewakili Dinas Pendidikan Kota Makassar sangat tertarik dengan tema hari itu ya, kartu merah untuk pekerja anak. Iya. Cuma pertanyaannya, harus di kartu merah siapa nih? Iya. Ya, sebenarnya kita semua orang-orang dewasa ya, yang harus diberi kartu merah. Kami ingin mundur ke belakang bahwa ini sebenarnya fenomena ini mulai muncul sejak COVID. Ya, di mana anak-anak itu karena standar ekonomi waktu itu dan anak-anak banyak yang turun, kita memang kehilangan kekuatan waktu itu dan sayangnya masih tinggal sampai sekarang. Kami pemerintah Kota Makassar bersama melalui Dinas Pendidikan sudah bekerja secara holistik, integratif, bekerja sama dengan SKPD lain secara rutin. Dan kalau kita ingin tarik, yang paling pertama sebenarnya yang harus kita penuhi itu adalah hak anak untuk mendapatkan identitas. Karena kita ketahui bersama di Makassar itu jumlah penduduknya 1,5, tapi di siang hari menjadi 5,3 juta orang, banyak yang masuk. Dan banyak anak-anak kita yang kemudian setelah kita turun melakukan pemantauan, kita temukan bukan penduduk Kota Makassar. Ada juga sudah lama tinggal di Kota Makassar tapi tidak memiliki identitas. Sehingga karena tidak adanya identitas seperti ini, kita kehilangan jejak untuk melakukan pencacahan yang tepat. Karena sejak tahun ini kami sudah membentuk tim relawan PATS, pengembalian anak tidak sekolah. Kami bekerja sama dengan banyak lembaga, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, SKB, dan KPAJ. Komunitas Peduli Anak Jalanan, kita menjadi relawan bersama-sama, kita turun, kemudian di jejaring RT RW, kita juga menjaring anak-anak, tetapi itu tadi persoalannya. Persoalannya adalah banyak di antara anak kita yang migrasi harian, bulanan, akhirnya tidak memiliki identitas. Itu satu persoalan. Yang kedua, di Kota Makassar, kita juga lagi fokus pada wajib belajar 13 tahun. Ya, kita karena memang sesuai undang-undang pemerintah daerah, Makassar itu pemerintah kota, kabupaten itu tupoksinya dari PAUD sampai SMP. Ya, ditambah dengan pendidikan non formal, misalnya keaksaraan paket AB, ABC. Kemudian juga menangani tentang kursus. Nah, upaya yang kita lakukan pada saat ini adalah
fokus melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah mana yang bisa mensupport anak-anak tersebut, dan pada insya Allah hari Senin sudah mulai dengan SPMB menggunakan didukung oleh aplikasi Lontara dan Sistem online ya Pak ya? ya. Kemudian sistem ini dengan sistem online kita sih berharap sebenarnya kita bisa tahu kekuatan kita di mana. Setelah SPMB itu jika ada anak yang belum tertampung akan disupport untuk masuk ke sekolah swasta. Nanti sekolah swasta itu akan diberikan sebagian sudah memberikan dukungan untuk menggratiskan anak itu, dan kita juga lagi mengupayakan mencari subsidi untuk sekolah yang tidak bisa menggratiskan karena juga keterbatasan sumber daya di sekolahnya melalui pemerintah, subsidi pemerintah. Jadi upaya-upaya untuk memberikan ruang dan tugas pemerintah melalui Dinas Pendidikan itu tupoksinya yang utama ada dua sebenarnya. Yang pertama itu membuka akses layanan pendidikan yang luas dan merata serta berkeadilan. Yang kedua memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, akses dan layanan pendidikan. Nah yang kedua ini kita dorong secara bersamaan. Nggak boleh aksesnya dulu tapi tidak berkualitas. Jadi harus bersamaan. Nah kita menyadari bahwa sekolah di Kota Makassar itu utamanya makin ke atas kan jumlahnya makin sedikit nih. Seperti SMP. SMP itu kalau menghitung jumlah antara ketersediaan kelas dengan jumlah guru dengan jumlah orang yang akan lulus dari SD ke SMP cukup. Tapi distribusinya dia berada di daerah-daerah tertentu. Ya, sehingga ada anak-anak di daerah klaster tertentu itu tidak punya akses. Misalnya antara SMP 8 di Manggala dengan SMP 52 di dekat flyover, ada anak-anak di Petaran itu nggak punya akses di situ untuk ke SMP 8 ke SMP 52 karena dari sisi jarak tempuh sekolah dari rumah gitu. Dari rumah. Oleh karena itu pemerintah lagi menghitung dan mengupayakan tahun ini untuk membuat sekolah baru, SMP sekolah baru, untuk bisa memperbesar akses tersebut. Ya, jadi upaya-upaya yang besar untuk bisa mendorong anak-anak kita untuk bisa membuka akses masuk ke sekolah harus dilakukan. Cuman satu hal yang harus kita pahami kalau tadi dari segi dokumen kependudukan, dua akses layanan, yang ketiga adalah peran orang tua yang harus dioptimalkan. Kalau orang tua tidak mengambil peran untuk mendorong anak-anaknya masuk ke sekolah, lebih-lebih lagi kalau membiarkan anaknya untuk bekerja, maka persoalan ini juga tidak akan bisa kita optimalkan untuk selesai. Iya. Iya, ini memang PR besar buat pemerintah, dan pemerintah juga memang harus hadir untuk itu. Bagaimana anak-anak punya hak, karena tadi sempat Pak Yas menyinggung bahwa anak-anak punya hak ya, Bu Emma, dan itu menjadi salah satu bagian dari hak anak, yaitu hak prerogatif untuk mendapatkan pendidikan. Dan sekarang juga kita tengah berusaha untuk bagaimana anak-anak tidak berada di ruang kerja. Nah, ini menjadi salah satu sebenarnya fenomena ini sebenarnya bukan hanya pada zaman COVID. Bisa kita mundur flashback ke belakang. Masih banyak sekali anak-anak yang sebenarnya sudah bekerja tapi tidak terdeteksi, apalagi ketika mereka bekerja di dalam rumah ya, sebagai pekerja di dalam rumah membantu itu tidak terakses, apalagi kalau mereka memang tidak menginformasikan bahwa kami ada di dalam situ. Nah, ini kalau tidak, mungkin saya bisa berkata seperti ini. Ini bagian dari trafficking kalau saya. Kalau saya melihat bahwa ini menjadi bagian dari salah satu proses trafficking ya, sehingga tidak bisa terlihat bahwa ini loh salah satu hal yang harus menjadi perhatian dari pemerintah. Nah, Bu Emma, LPA sendiri kan punya kewenangan dalam hari ini atau melihat bahwa fenomena anak-anak bekerja itu sekarang memang semakin ada peningkatan pastinya dari tahun kemarin, dan ada peningkatan di tahun 2026. Upaya yang dilakukan oleh teman-teman dari Lembaga Perlindungan Anak itu seperti apa? Ya, makasih. Jadi sebetulnya LPA sendiri itu di samping melakukan edukasi ya, kita tetap menjalankan kerja-kerja bagaimana mengedukasi masyarakat, termasuk tadi yang disampaikan Bapak adalah orang tua. Juga adalah upaya yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan
campaign ya, kampanye tentang bahaya pekerja anak. Nah, memang menjadi persoalan tersendiri tadi Ibu tadi Derobi menyampaikan anak-anak. Kalau kita mencermati, saya ini kan kalau misalnya ada penjual ikan, kemudian saya ngobrol sama mereka bagaimana pasca, karena tadi kita mengangkat dari pasca COVID, ada yang jadi problem dan ini memang perlu kita coba teliti dengan bagus. Sekarang ini hampir rata-rata pengusaha-pengusaha itu tidak mengambil gudang, Jadi dia membawa kerjaan itu ke rumah. Rumah pertama dia sudah tidak bayar listrik, dia tidak bayar gudang, dia tidak bayar sewa air dan bla bla bla. Jadi dia misalnya kan pekerjaan ke rumah-rumah warga, ke rumah-rumah penduduk. Di situ yang bekerja adalah ibu dan anak gitu ya. Misalnya memasang merakit mobil-mobil, boneka, itu biasanya dikerja oleh perempuan dan anak. Tapi karena LPA konsennya ke anak, itu melihatnya bahwa itu adalah salah satu upaya untuk anak-anak tidak terlihat bahwa itu anak-anak bekerja di situ, karena itu rumahnya, gitu ya. Di sini ada beberapa kepentingan pengusaha yang tadi yang sudah tidak membayar bla bla blanya. Kemudian si anak ini orang merasa bahwa tidak, karena dia membantu orang tuanya, itu tidak masuk dalam kategori pekerja anak. Nah, kalau kita misalnya melihat dari definisi sederhananya pekerja anak, sesungguhnya pada saat anak bekerja dan kemudian terhalang haknya untuk bersekolah, kemudian terhalang haknya untuk tumbuh kembang, nah maka sesungguhnya itu adalah boleh menjadi kategori anak itu sebagai pekerja anak. Nah, keluar dari konteks ini ya, orang tua memang menjadi sangat menjadi berperan. Dulu itu Pak pernah dulu dengan dinas sosial, malah di eranya Pak Ilham kalau saya nggak salah ya, dulu itu orang tuanya mau yang diambil kan, karena kan misalnya yang itu, tapi ternyata itu tidak sesederhana itu juga menyikapi, karena ternyata setelah ditelusuri memang persoalan yang tadi ini orang tuanya memang sama sekali tidak mempunyai kemampuan dari sisi ekonomi dan berharap kepada anaknya. Nah, ini kalau misalnya juga sudah membahayakan kesehatan anak, bekerja di rumah melalui pengusaha yang datang bawakan, itu kan tidak ada jam. Ini kita tidak melihat, kita tetap sepakat bahwa menentang pekerja anak, tapi anak yang sudah terlanjur bekerja, bagaimana kita melihatnya? Fenomena ini menjadi sangat penting, membahayakan kesehatan anak, termasuk kesehatan fisik dan segala macamnya. Meskipun tidak semua pekerjaan ini bisa dikategorikan sebagai pekerja anak, tapi pada saat tadi komponen-komponen itu masuk di dalam situ, maka itu sudah sesuatu yang sangat membahayakan dari sisi perlindungan dan hak-hak anak. Nah, ini memang juga menjadi penting menurut saya fenomena ini di law enforcement-nya mungkin ini Pak ya, kalau saya ya, bagaimana LPA itu selalu memulainya bahwa tidak hanya kepada anaknya, karena tadi tidak hanya kepada anaknya, tapi bagaimana sistem yang ada di lingkungan terluar lingkungan intinya kan orang tuanya, kemudian ada lingkungan-lingkungan di seputarnya, tadi RT RW misalnya, sampai itu juga bisa memastikan hal-hal tersebut. Nah, LPA memang di dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan kerjasama dengan pemerintah, baik dengan melalui dinas pemberdayaan dan perlindungan anak, itu karena kita lebih berangkat pada hak ya, pada hak anaknya untuk mendapatkan tadi hak-hak anak, mendapatkan perlindungan, pemenuhan kesehatan, pendidikan, dan kemudian tumbuh kembang anak, dan berpartisipasi sampai sekian banyak hak-hak anak. Nah, edukasi juga yang kita lakukan melalui ibu keluarga, bagaimana hak pengasuhan, parenting yang kita lakukan. Memang mungkin nanti ke depannya melalui dengan dinas pendidikan, bagus mungkin
kita membuat satu ini tidak hanya sekedar tadi penanganannya satgas dan ini, tapi bagaimana mungkin ada proses-proses yang melibatkan RT RW. Kita membuat kelompok-kelompok itu yang untuk menyampaikan kepada anak. Nah, khusus untuk wilayah-wilayah yang sudah terpapar, karena ini kan bisa diidentifikasi nih Pak, di mana-mana ini pekerja anak banyak, ya pasar-pasar, terminal, pertokoan, ya. Mungkin itu yang perlu kita pikirkan bersama-sama, bagaimana mengurangi, kalau saya bahasanya sebetulnya harusnya dihentikan, ya, tapi kan kemudian penghentian itu tidak sesederhana kita membayangkan. Kalau misalnya kita mau menghentikan dengan tadi penegakannya yang kencang, ya kita main kayu saja. Semua misalnya orang tua, ya misalnya bahasanya begitu, tapi kan itu juga bukan itu solusi, karena memang ada perubahan norma yang harus dilakukan, di mana kemudian orang tua mempunyai kesadaran bahwa ini adalah melanggar hak anak gitu. Nah, tapi ya itu tadi yang saya maksud, bahwa pemahaman itu bagi LPA sendiri itu memang harus terintegrasi dengan semuanya. Jadi semua kalau tadi upaya dilakukan pemerintah Kota Makassar, ya menurut saya kita patut mengapresiasi. Nah, cuman memang saya tertarik tadi dengan persoalan hak identitas hukum. Dulu LPA bekerja sama dengan stakeholder lembaga donor itu mencoba untuk melakukan satu program berkaitan dengan pemenuhan hak identitas anak. Ya, mulai dari akte kelahiran, kemudian. Nah, tapi jadi persoalan tersendiri kalau misalnya tadi kan kita ini kunjungan ini Pak, ya kita mendapat anak begitu banyak misalnya di waktu-waktu tertentu di Kota Makassar. Nah, kan terhalang lagi dengan hak identitas. Kalau kita mau lebih keras, kan kita akan mengatakan apakah hak atas pendidikan akan terhalangi karena tadi persoalan identitas yang belum terpenuhi, atau kemudian kita membuat satu model sambil pendidikan juga terpenuhi, kita juga memenuhi hak-hak lainnya termasuk legal identity-nya tadi, identitas hukumnya. Ini juga memang persoalan tersendiri kalau dikaitkan dengan hak-hak anak. Mungkin juga intervensi pemerintah, karena kan pemerintah pasti agak sulit untuk mengintervensi kalau yang tadi tuh siapa di mana akte kelahirannya, bagaimana, karena kita memang negara kita masih mengharap mengedepankan identitas dokumen seperti itu. Tapi pada saat kita berbicara tentang hak anak, sebetulnya yang harus didahulukan itu adalah bagaimana hak-hak tersebut bisa terpenuhi. Itu. Jadi kalau saya ada dua, bagaimana perubahan norma dalam berpikir, kaitannya juga mungkin dengan persoalan parenting, dan kemudian adalah penegakan hukumnya itu seperti apa. Itu mungkin yang menjadi penting untuk saya. Oke, baik. Pak Yas, ini tadi kan ditekankan soal identitas. Nah, sejauh ini identitas anak-anak di sekolah-sekolah kan pasti akan ini kan mendekati penerimaan siswa baru. Pasti orang tua berlomba-lomba untuk mendapatkan identitas. Dan ini ketika identitas itu tidak mereka miliki, tentu tidak ada kenyamanan. Dalam hal ini tidak ada juga keamanan buat anak-anak yang akan bersekolah. Dan itu menjadi PR juga buat dari buat Dinas Pendidikan sendiri, Pak Yas. Silakan. Baik. Sebelum SPMB memang dengan program pengembalian anak tidak sekolah sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun. Setiap kali kami mendapat ada informasi dari teman-teman dari SKPD lain, dari dinas sosial, kalau ada pencegahan mereka, DP3A atau dari stakeholder lain, itu kami ambil gerak cepat. Masuk sekolah dulu, tinggal di mana, masuk sekolah dulu, lalu kami membantu melalui koordinasi lintas sektor dengan gerak cepat. Dinas Capil segera menginventarisir. Jadi kami pada saat ini hingga di tahun ini, jika ada laporan seperti itu tidak ada menunggu lagi. Dia sekolah tinggal di mana, kita follow up. Nah, langsung terrealisasi Pak. Terrealisasi. Dan kita memang sudah ada sampai dalam 1 minggu itu 5 hari kerja memang kita SOP kami anak-anak itu mendapatkan layanan dulu. Kemudian
nanti untuk administrasinya karena dia harus dicatatkan secara resmi di dalam data pokok pendidikan, maka dokumen itu harus ada. Tetapi hak dia itu mendapatkan pendidikan kita optimalkan dulu dan itu sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun ini. Nah, terkait dengan SPMB, sudah 1 bulan ini memang kita disupport penuh oleh Dinas Capil dan Dinas Sosial. Jadi ada help desk kita, ada teman-teman dari Discapil dan Dinas Sosial dan standby di kantor. Itu setiap saat jadi masyarakat kalau datang ke help desk mempertanyakan bagaimana kedudukan dokumen anak kami, di follow up di situ. Iya. Kalaupun juga melalui Lontara, mereka menanyakan lewat aplikasi Lontara atau dari akun SPMB, maka itu juga kita follow up langsung. Bertelepon langsung, tim helpdesk akan menelpon atau menjawab. Di bagian awal pertanyaannya mungkin lebih robotik, ya. Oh iya. Iya. Mungkin untuk yang FAQ-nya kan sudah bisa dijawab langsung, tapi hal-hal yang lebih detail akan langsung dihubungkan dengan tim helpdesk. Bagian langsung ke dinas masing-masing, Pak ya? Ya, jadi karena standby Dinas Sosial dan Dinas Capilnya memang di kantor, jadi kita langsung terkoneksi. Kita berharap anomali data semakin kurang, kemudian margin error data yang bertumpuk juga makin kurang, sehingga itu tadi kenapa kami mengedepankan data itu menjadi penting agar kita punya bahan untuk melakukan asesmen dan pembuatan kebijakan yang jauh lebih menyeluruh untuk semua anak di wilayah. Kemudian terkait dengan bagaimana mengentaskan persoalan ini, satu hal mungkin yang menjadi PR bersama adalah family empowerment, penguatan keluarga. Ya, jadi dalam kondisi ekonomi, di dalam anak-anak ATS itu anak yang tidak sekolah, jumlahnya sangat banyak. Jadi kami itu di pendidikan non formal, kalau kami turun, kami temukan, kami dorong mereka kalau nggak punya uang, silakan mengambil paket belajar paket A untuk setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Dan ini setara. Jadi ijazah paket A boleh digunakan untuk masuk ke SMP negeri. Ijazah paket B masuk ke SMP SMA negeri, dan ijazah paket C boleh digunakan ke universitas. Nah, jadi pilihannya pendidikan non formal sebanyak. Dan yang lebih menarik adalah di pendidikan non formal kita juga melengkapi anak-anak itu dengan paket-paket belajar keterampilan. Jadi di pendidikan non formal ada LKP, ada kursus. Nah, jadi anak di PKBM juga ada kursus. Jadi anak-anak itu kita bukan juga hanya dorong untuk bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, tapi juga untuk masuk ke dunia kerja. Jadi kalau merasa bahwa saya punya interest untuk kerja seperti ini, mereka akan dilatih dengan keterampilan. Jadi penguatan ekonomi menjadi salah satu faktor yang penting di keluarga itu, sehingga memang basis tindakan kita sebenarnya yang harus dilaksanakan bersama-sama itu menyelesaikannya secara mikro. Iya, bersama-sama. Taruhlah kita buat pilot project di beberapa daerah, kalau di beberapa kecamatan, kalau kami pilot project kami itu di Kecamatan Tamalate, yang tinggi ATS-nya, mana tidak sekolahnya, kami dorong di situ ada kita buat paket pelatihan, paket kesetaraannya, kemudian kita dorong untuk bisa masuk. Nah, paling kita bisa melihat ada peningkatan. Tahun ini ada 3.000 anak yang kita sekolahkan di pendidikan non formal dari berbagai jenjang usia, dan kita berharap itu bisa menjadi salah satu pintu di mana anak-anak kita yang tidak bersekolah dan yang tadinya masih berada di dalam posisi sebagai pekerja anak, fokus dulu untuk sekolah, upgrade dirinya, lalu sudah punya pilihan nih, saya akan melanjutkan pendidikan tinggi atau memilih untuk bekerja secara serius dengan keterampilan profesional yang saya miliki hingga pada batas usia mereka untuk bisa layak bekerja. Iya.
Pak Yas, tadi ini kalau berarti setelah 3 tahun itu yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, adakah penurunan tidak, Pak? Untuk melihat, terkhusus untuk pendampingan identitas ya, mendapatkan identitas, terus, upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini pendampingan untuk anak-anak yang tidak sekolah dan dari 15 kecamatan, kalau Pak Yas katakan tadi bahwa Tamalate salah satu daerah yang cukup tinggi untuk anak-anak yang tidak sekolah. Itu, eee dilihat secara kurva atau seperti apa tuh, Pak? Sampai Tamalate masuk wilayah yang salah satu tidak salah satu kecamatan yang begitu tinggi anak-anak yang tidak sekolah. Iya, kita ada pencacahan. Pencacahan, oke. Iya, kemudian digabungkan dengan data verbal ATS, memang ada verbal anak tidak sekolah yang diselenggarakan secara nasional. Dan itu dari data itu akan terlihat bahwa Tamalate salah satu daerah yang, dan umumnya di daerah-daerah di mana banyak Islam ada pekerja, seperti di daerah Biringkanaya, ada Iya, Timah, Kota Timah, ya, Malandrea juga, kawasan, Iya. ya situ umumnya tinggi karena mungkin mereka bawa anaknya bekerja di situ, tapi udah lupa gitu. Akhirnya tidak sekolah. Tidak sekolah, orang tuanya bekerja dan kadang-kadang anaknya ikut untuk bekerja, dan ini sebenarnya potensi yang harus sama-sama kita selesaikan, untuk kita pikirkan, dan harus diselesaikan secara mikro, nggak boleh secara luas. Kita harus buat mapping dulu di mana konsentrasi kita, dan kita sudah lakukan ini bekerja sama dengan beberapa SKPD, DP3A, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, kemudian Discapil, dan ini kami sedang mengupayakan membuat pilot projectnya. Kita sudah punya pilot project tapi masih dikerjakan sendiri oleh Dinas Pendidikan. Insya Allah yang lebih holistik ini insya Allah akan kita lakukan di tahun ini. Iya Pak, Bu Emma, kalau lihat anak-anak sekarang ini kan, sekarang kalau kita lihat ini Pak di jalan ini banyak tambahan. Kalau tadi kan mungkin ada di rumah, sekarang itu ada yang baru, jualan tisu, terus termasuk jualan kerupuk, ya. Itu fenomena baru yang saya lihat, yang saya dapatkan juga kepada anak-anak yang saat ini ketika kita tanya, ini kan sudah jam malam nih, mereka kan seharusnya sudah ada di rumah sebelum maghrib, tapi mereka masih berkeliaran. Dan ketika kita tanya, itu mereka dapat keuntungan. Yang tadinya mungkin kerupuk bisa dapat jual 2.000, tapi ketika mereka dikasih itu bisa dapat 5.000, untungnya didapat. Tapi yang kan kita pernah nih ada kasus yang soal anak-anak yang jualan kerupuk itu sampai mendapatkan mendapatkan kekerasan seksual ya, sehingga mereka harus bermalam berapa hari ya kalau tidak salah. Itu menjadi salah satu cerminan bahwa memang tidak ramah buat anak-anak bekerja di luar dari usia mereka. Kalau boleh tahu usia pekerja anak itu usia berapa sih Bu Emma? Apakah dari usia 7 tahun sampai Sebetulnya kalau kalau mengadop usia anak kan di usia bawah anak dari umur 18 tahun itu ya? ya, seperti itu. Nah, tapi saya mau menyampaikan bahwa sebetulnya ada persoalan dan itu juga terjadi di Kota Makassar. Misalnya di samping pekerja anak yang tadi kita kita tadi memberi macam-macam ya, seperti itu. Nah, ada tentang pornografi anak, kemudian ada prostitusi anak, kemudian juga satu hal juga yang menjadi ini adalah perdagangan anak. Nah, di era karena kan LPA sekarang kan pengurus baru ya, di era kepengurusan sebelumnya itu kita banyak menangani kasus-kasus yang berimplikasi terhadap kekerasan seksual, dan ada yang trafficking ya, ada perdagangan anak yang kemudian usia anak diperdagangkan dan lintas. Nah, tapi memang menarik, saya beberapa kali misalnya kalau pulang malam melihat anak-anak, dan saya sempat misalnya memantau caranya mereka di jalanan, karena kan di situ bercampur baur, anak laki-laki dan anak perempuan, dan juga ada orang dewasa juga yang menjadi di sana, dan terus terang itu hal yang sangat tidak aman, sangat rawan bagi anak-anak. Nah, ini juga memang mungkin perlu di sini ada penegakan law enforcement-nya ya, Pak, penjangkauan mungkin yang kita perlu pikirkan bersama dengan melibatkan misalnya aparat penegak hukum, kemudian dari pemerintah kota ada Satpol PP. Tapi kembali lagi ini adalah kepentingan terbaik buat anak ya, karena jangan sampai nanti bekerja barang ini
kerja sistem ini, tapi ternyata anaknya juga mendapatkan kekerasan yang lain, misalnya mereka ditangkap dan bukan ditangkap, mereka diambil kemudian disimpan dan tidak terabaikan lagi hak-hak lainnya. Nah, kembali lagi mereka berjualan kerupuk, berjualan tisu sampai malam dengan upaya hubungan bersama dengan orang-orang yang ada orang dewasa, itu kan juga tidak aman buat anak-anak tersebut. Dan beberapa case yang misalnya kita dapat terjadi kekerasan seksual, kemudian pelecehan seksual dan sampai pada perkosaan terhadap anak yang baik dilakukan oleh anak dengan anak. Ada situasi Pak ini kalau malam itu kan situasi yang mereka mungkin dari awalnya cuma bersentuhan biasa dan segala-segala karena umur juga sudah salah satunya misalnya umurnya sudah ini, apalagi terpengaruh dengan kondisi-kondisi tertentu. Ada yang anak ngelem, gitu, ada anak itu atau minum minuman yang bercampur-campur yang murah, misalnya dari minuman bisa diracik sendiri, itu juga jadi berbahaya dan itu cepat reaksinya. Nah, itu terjadi. Bukan lagi anak dengan anak, anak dengan orang dewasa, dewasa yang sudah melihat anak seperti itu kan. Rata-rata anak yang di jalanan itu dari postur tubuh mereka kadang-kala umur masih 8 tahun atau 12 tahun, tapi seperti mereka sudah masuk karena kondisi di lapangan. Nah, ini jadi persoalan tersendiri dan salah satu cara bagaimana dunia menentang pekerja anak itu juga termasuk memastikan semua anak-anak yang ada di jalanan itu bisa kembali ke rumah atau kembali ke rumah. Dan kalau misalnya sudah kembali bersekolah, dulu di era-era tahun dulu itu beberapa tahun yang saya datang, apakah Bapak sudah di itu kan ada itu namanya rumah aman untuk anak. Saya ingat sekali di samping dulu itu di sampingnya ini tol itu kan ada tempat di mana kalau malam ada teman-teman dari LPA maupun dari lembaga yang memberikan dia pembelajaran. Tapi ya itu kembali lagi orang tua. Kadang-kadang datang orang tuanya marah-marah, kenapa anak saya ini kok berkurang penghasilan dan segala macam. Nah, disinilah LPA mungkin harus memang bekerja secara ekstra dan kemudian tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, khusus untuk kasus-kasus yang bermuara atau kita patut menduga bahwa itu ada akibat hukum terhadap itu memang perlu kita perkuat Pak. Artinya kalau penegakan hukumnya itu harus jalan. Karena saya juga jadi di Petarani misalnya ada pos polisi jam-jam tengah malam itu masih ada juga anak-anak di situ. Nah, ini bagaimana ini? Apa ini yang terjadi? Fenomenanya seperti apa gitu. Nah, kan seharusnya sudah seperti itu ya sudah panggil orang tuanya bikin. Tapi ya itu pernah dilakukan. Kalau dinas sosial juga pernah melakukan yang dekat dengan mall. Misalnya itu panggil orang tuanya tapi begini. Nah, menarik tadi dengan berkaitan dengan di kawasan industri. Mungkin memang di kawasan industri kalau kita bisa mencermati dengan baik Pak ya, ada orang tua yang datang membawa anaknya, kemudian juga anak itu terlibat secara tidak langsung melibatkan diri di dalam proses karena dapat pembeli permen atau apa itu. Nah, ini mungkin juga ke depan nanti mungkin melalui Dinas Pendidikan mungkin dengan LPA kita bisa berkomunikasi dengan di kawasan industri, dewan namanya yang di komisaris KIMA. Kita mencoba untuk memberikan ini, kita memulai dari hal-hal karena di panjang di seputaran kawasan industri itu tidak tertutup kemungkinan juga anak-anak tidak ada orang tuanya bekerja tapi dia ada menjadi bagian dari situ. Ini menarik kalau misalnya itu bisa kita bicarakan, kita telusuri ya. Mungkin dari pertemuan ini kita bisa mengambil satu momentum dari hari ini bahwa bagaimana sinergi antar lembaga dan kan juga sebetulnya bukan hanya pemerintah dan organisasi masyarakat sipil ya,
Ruby, dunia usaha juga menjadi sangat penting. Betul. Nah, di Harusnya sana kita kan menghadirkan pengusaha ini. jadi kan kalau kita misalnya ke komisarisnya kawasan industri, di situ kan banyak perusahaan-perusahaan yang termasuk mungkin juga yang tadi disampaikan bagaimana kesulitan-kesulitan kita untuk itu kita bisa bicarakan dengan dia, tapi tidak langsung ke personal PT-PT-nya, tapi kita melalui komisarisnya nanti kita mencoba mencari bagaimana membangun komunikasinya seperti itu, edukasinya jalan, jangan sampai juga misalnya di sana mau membuka satu model pendidikan yang non formal dan ada satu upaya untuk ini ya kita memulai sesederhana kecil pun tidak apa-apa kalau misalnya kita sudah mencoba sehingga model-model seperti ini itu bisa sedikit dikurangi. Nah, kalau khusus untuk pornografi anak, prostitusi anak, kemudian bagaimana anak-anak terlibat dengan kasus-kasus begini, itu memang penegakan hukumnya memang harus yang diperkuat gitu, Bu. Penegakan hukum memang harus ditegakkan dan harus kalau bilangnya tegas, saya pikir sekarang penegak hukum tegas iya, tapi untuk menegakkan itu yang memang agak sulit. Ya sekalipun mereka sudah tegakkan, tapi ketegasannya masih kurang. Nah, Pak Yas, ini juga menjadi PR sebenarnya buat Dinas Pendidikan. Ketika anak-anak tidak bersekolah, apalagi di ruang-ruang publik, kita lihat anak-anak ya, ada rasa kepo biasanya kan ketika anak-anak yang ada di ruang publik mereka tidak bersekolah. Sementara di jam-jam sekolah itu sebagian anak-anak itu bersekolah. Nah, apakah pihak dalam hal ini Dinas Pendidikan juga melakukan semacam tadi Ibu Emma bilang ada satgas gitu, atau ada tim TRC Pak, tim reaksi cepat yang turun ketika anak-anak yang tidak bersekolah. Apakah ini dikoordinasikan ke dinas terkait? Ketika ada anak-anak di sekolah sana, mungkin bisa langsung diambil dan diberikan pendampingan, dan kira-kira solusinya seperti apa? Karena kan sekarang ini kalau kita lihat semua beralasan karena ekonomi. Anak-anak bekerja itu salah satu dasar ketika pemenuhan ekonomi di rumah tidak terpenuhi. Dan selain itu juga mereka merasa bahwa ketika saya bekerja, saya punya uang untuk beli apapun dengan kalau sekarang ini kita lihat perubahan gaya hidup ya Pak ya. Perubahan style hidup orang itu sekarang berbeda Pak. Yang tadinya mungkin dari kalangan bawah, maaf saja, tapi bisa terlihat mewah ketika mereka sudah bekerja Pak. Gitu. Silakan Pak Yas. Baik. Jadi kembali ke prinsip Voksi Dinas Pendidikan itu membuka akses yang luas dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Jadi kami sebenarnya pada saat ini lebih fokus ke menjaga dua hal ini. Nah, itu alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir ini koordinasi kita dengan banyak SKPD sudah berjalan dengan baik. Jadi teman-teman dari Satpol PP memberikan informasi, kita follow up dengan segera, kita turun, misalnya ada laporan bahkan di medsos ada anak yang kerja di itu jual-jual kantong plastik, begitu di medsos kita turun, kita jaga dan lain-lain. Nah, sama kasus yang tadi disampaikan yang yang jual-jual kerupuk yang kami lihat fenomenanya malah orangnya itu juga, cuman berganti. Karena sudah tidak ini ganti lagi. Nah, akhirnya berubah. Dan yang kami sayangkan karena ada orang tuanya menunggui di situ dan benar-benar jadi memang law enforcement-nya harus kuat. Kami dari Dinas Pendidikan tidak boleh menjaga ke situ karena memang penegakan perda itu ada di SKPD lain. Iya. Tapi komunikasi terus kita lakukan. Dan kalau hari ini kita gaungkan untuk lebih serius, kita masing-masing mengambil peran untuk siap saat ini. Kita gaungkan hari ini bahwa kita mulai dengan voksi kita masing-masing untuk bisa mengentaskan. Saya percaya bahwa kalau memang pekerjaan kita ini kita laksanakan dengan sistematis, rencana ini akan ada penurunan yang bagus. Akan ada dampak positifnya dan itu bisa kita ukur. Kami sudah bekerja bersama dengan banyak lintas sektor, ada penurunan drastis yang untuk anak tidak sekolah. Tetapi memang kalau dari sisi pekerja anak ini karena dia memang persoalannya kan dimensinya luas sekali dari sisi ekonomi, gaya hidup, dan itu menjadi peran yang berat. Bahkan kadang-kadang juga kita turun komunikasi dengan masyarakat. Ada bahkan anak-anak bayi usia 3-4 bulan
itu sudah harus terlibat untuk ambil kerjaan, dikasih tidur, terus untuk dapat bantuan. Nah ini PR yang besar buat kita semua, dan kita akan sangat-sangat support jika ada yang seperti ini. Dan kami juga terus-menerus mendorong pada masyarakat. Komunikasi kami sudah sampai di tingkat kelurahan untuk terus-menerus mendorong agar masyarakat untuk mendorong anaknya agar bisa masuk bersekolah, baik itu dari sisi formal maupun non formal. Karena sekarang bahkan pemerintah sudah mendorong sistem pendidikan yang informal, berbasis keluarga. Iya, regulasinya sudah mulai diatur nih. Jadi orang tua yang tidak mau anaknya terindikasi macam-macam di luar, boleh mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan untuk mendaftarkan anaknya homeschooling, belajar di rumah, orang tua ngatur tujuan belajarnya seperti apa, lalu kita akan afiliasikan dengan SKB atau PKBM yang sesuai. Setelah itu silakan anaknya belajar sendiri di rumah, dikendalikan oleh orang tua. Kemudian nanti pada saat tertentu dia datang ke PKBM atau SKB untuk ujian, dan itu di 3 tahun sama dengan usia waktu belajar di SD, SMP, dan SMA, itu berhak untuk mendapat ujian akhir. Itu dari segi, kalau kemarin masih formal dan non formal, sekarang sudah menyentuh informal, dan regulasinya sudah ada. Sudah ada Pak ya? Sudah. Itu berjalan berapa lama Pak regulasinya? Regulasinya baru 2026. Oh berarti baru, regulasi baru yang Mendikbud nomor 3. Oh, Kita sudah lama, sudah ada. Tapi mulai diterapkan di di 2026 ini. 2026 ini. Oke, upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar maupun dari LPA ini gayung bersambut, dan tentu saja ini salah satu hal yang menjadi perhatian bagi orang tua. Tadi Pak Yas katakan dan juga Bu Emma katakan bahwa peran orang tua dan peran keluarga lah yang betul-betul memang di sini diwajibkan, kalau saya bisa katakan diwajibkan hadir ya, ketika harusnya gelisah ketika anak-anak tidak bersekolah ya. Ketika kita melihat anak-anak di jalan, kita sebagai bukan orang tuanya, kadang-kadang gelisah lihat anak-anak di jalan. Kenapa ini anak-anak sekolah? Atau ketika malam hari mereka masih berkeliaran di luar, padahal cari uang, atau mungkin mereka sudah mendapatkan. Tapi di satu sisi sayangnya lagi, karena di sana itu ada juga orang tua yang memberikan support kepada anak-anaknya bahwa bantu saya cari uang ya, tapi tidak memikirkan hak mereka, karena kita tahu ada beberapa hak anak yang harus terpenuhi, hak pendidikan ya, hak kesehatan, hak hiburan kalau tidak salah juga masuk menjadi bagian hak dari anak, dan sayang sekali itu kadang-kadang tidak terpenuhi, baik itu hak pendidikannya ya maupun juga hak hiburannya mereka sendiri pun kadang-kadang tidak terpenuhi. Nah, kita berada di penghujung, tidak terasa ya kita membahas soal anak ini menjadi salah satu isu yang cukup seksi. Dan itu akan terlihat seksi ketika ada lagi kasus, Pak, Bu Emma. Akan ada kasus, itu akan terlihat lebih seksi lagi. Kira-kira bentuk apa yang nantinya akan dikolaborasikan mungkin bersama dari baik itu dari LPA Sulsel maupun dari pemerintah Kota Makassar, untuk kira-kira sama-sama ini kita bisa gaungkan bersama, atau kita paling tidak pencegahan lah dilakukan. Silakan, Bu. Iya, yang pastinya kalau kita berbicara tentang pencegahan, semua elemen harus hadir, ada menjadi bagian dari situ. Tapi LPA sendiri sebetulnya di dalam setiap kali pertemuan, apakah dalam pembahasan kasus ya, ataukah mungkin dalam proses diskusi, baik diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat. Kembali lagi tadi saya menekankan bahwa memang harus mengubah cara pandang bukan hanya orang tua, termasuk semua, termasuk kita ini. Norma sosial itu harus misalnya dirubah, bagaimana melihat bahwa kita tidak membenarkan pekerja anak. Jadi cara untuk melakukan itu di LPA sendiri itu adalah, yang pertama tentu kita punya semacam diskusi berkala, kemudian kita kampanye publik tentang hak anak, termasuk tadi hak atas pendidikan, hak untuk tumbuh kembang. Nah, di LPA juga sendiri itu mencoba untuk membuat satu desain, mungkin kalau kita mungkin bilang bukan buku sih, sebetulnya desain langkah-langkah strategis apa yang bisa kita lakukan untuk mencoba membangun kerjasama baik dengan pemerintah maupun dengan dunia usaha. Ya, saya mengatakan dunia usaha, mungkin kita bisa di situ itu mencoba mengkampanyekan itu. Kemudian yang kedua,
kembali lagi bahwa ini ada persoalan tersendiri di dalam proses pengasuhan. Ini yang penting, ini yang jadi utamanya ini orang tuanya ini, karena selalu merasa bahwa udah bantu jika kasihan anakku. Bahkan yang paling itu yang sedih itu kalau memang yang tidak sekolah. Ada juga yang kalau pergi sekolah baru tidak ada pelajaran, pulang mau nak di baru pergi juga itu tadi jual kantong-kantong plastik di itu biasa saya tanya. Dan yang lebih parahnya biasanya kadang-kala saya sebetulnya ini saya mau tanya diri, ini kalau kita pakai itu anak untuk angkatkan kibaran, itu kan sebetulnya kita melegalkan pekerjaan anak, tapi kemudian kita lagi dari sisi lainnya lagi sisi kemanusiaan mungkin. Nah misalnya ya, diangkat terus kemudian kita beli kantongannya, terus kita tanya nanti mau beli ikan baru bawa pulang. Itu yang kadang-kala dia sampaikan. Nah, bagaimana ini membiarkan mereka dan kita bilang pulang kok nak, jangan kok bekerja, tidak akan mungkin juga Morin. Jadi itu memang di dalam ini adalah proses pengasuhan. Di samping kemudian memang dari sisi kebijakan memang kita butuh kolaborasi antara pemangku kepentingan termasuk dengan dunia usaha, itu menjadi sangat penting. Catatan terakhir mungkin dari saya sebetulnya mau menyampaikan bahwa satu hal yang ingin kita lakukan adalah bagaimana juga mendorong kembali lagi dunia usaha untuk membebaskan pekerja. Dunia usaha itu jangan kita tidak melihat saja yang ada pabriknya ya. Ini orang-orang yang bikin kerupuk banyak-banyak itu dan kemudian meminta anak-anak itu sebenarnya bisa terdeteksi itu kemana-mananya itu barang dan menjadikan anak. Nah itu, LPA siap untuk berkolaborasi tentu dengan sisi kalau tadi Bapak dari Dinas Pendidikan mengatakan itu Poksi, sebetulnya kita juga tidak punya tuh Poksi sedetailnya dari pemerintah, tapi yang pasti bahwa LPH itu memang salah satu isu yang menjadi sangat menjadi perhatian dan konsen besar kita itu berkaitan dengan hak-hak anak, termasuk hak anak untuk mendapatkan hak-haknya. Itu mungkin yang menjadi catatan, di samping perlu kita tindak lanjuti nanti Pak dengan Ibu Kadis, kita ngobrol-ngobrol apakah memungkinkan misalnya kita ada semacam pertemuan 3-4 dengan media ya, dalam hal ini Radio Al Markas, kita mencoba untuk berkomunikasi dengan pimpinan perusahaan melalui komisaris yang ada di Kima. Karena kan komisaris Kima itu menaungi semua beberapa perusahaan di situ. Jadi itu menjadi sangat pabrik-pabrik di sana itu banyak. Yang kedua juga di akhir ini tentu kembali lagi bahwa tidak pernah ada ruang untuk mengatakan bahwa mempekerjakan anak itu adalah cara terbaik bagi orang tua, bahwa negara harus datang untuk melindungi, bahwa negara harus memenuhi dan kemudian negara harus menghormati. Nah, itu melalui perangkat-perangkat yang dimiliki oleh negara. Jadi momentum ini menjadi momentum bagi kita semua untuk mengatakan kita menentang pekerja anak dan kembalikan anak ke sekolah, ruang pendidikan, kembalikan anak ke keluarga, itu menjadi lebih penting. Terima kasih. Baik, Bu Emma. Pak Yas, mungkin Pak sebelum kita closing. Baik, pemerintah Kota Makassar punya visi mulia ya, Makassar yang unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan. Jadi yang kami lakukan sekarang pada prinsipnya dari sisi pendidikan adalah kita berharap membangun sumber daya manusia yang mungkin 10 tahun ke depan tentunya akan mengawal Kota Makassar ini jauh lebih baik. Tapi untuk berharap bisa lebih baik, mulai dari sekarang, dari anak-anak kita. Frame kerangka berpikir kita bahwa anak adalah tetap anak gitu ya. Jadi apa yang mereka alami adalah dampak dari mungkin ada yang belum optimal dari kita lakukan. Oleh karena itu saya setuju kartu merah untuk pekerja anak itu kartu merahnya buat kita semua orang dewasa agar benar-benar mulai care terhadap apa yang menjadi tugas dan perannya masing-masing dalam semua sektor untuk mulai mengambil peran. Hak anak tetap hak anak, harus kita berikan kepada mereka, dan
kita tidak boleh lagi berpikir bahwa ini bukan isu yang seksi atau isu yang besar gitu. Karena isu terbesar dari anak itu sebenarnya ya masa depan bangsa ini gitu. Ya, karena kalau kita mau berharap masa depan bangsa ini bagus mulai dari sekarang gitu ya. Kalau kita abai terhadap pembentukan tumbuh kembangnya, mentalnya, karakter, maka jangan berharap besar nanti di masa depan. Oleh karena itu, ini PR besar sebenarnya. Harus mulai kita bangunkan kembali, kita gaungkan kembali. Insya Allah Dinas Pendidikan sangat berharap dan akan sangat terbuka untuk bisa menerima semua diskusi-diskusi ini. Ya, kami akan juga jadikan bahan rujukan untuk kami diskusikan di tingkat dinas, dan tentunya kita jangan nunggu lama. Harus ada pertemuan setelah ini untuk bisa merealisasikan, mengimplementasikan semua ide-ide yang luar biasa hari ini kita sudah sampaikan. Baik, terima kasih Pak Yas. Kartu merah bukan hanya di lapangan hijau atau di lapangan bola, apalagi hari ini masuk Piala Dunia. Tapi kartu merah itu buat kita semua ketika anak-anak tidak bersekolah. Dan karena itulah negara harus hadir, bukan hanya negara sebenarnya harus hadir. Kita yang ada di sekitar tempat tinggal kita, mungkin mulai dari di lingkungan kita, ketika kita melihat ada anak-anak yang tidak bersekolah, mungkin kita perlu sedikit kepo baik kata orang, untuk melihat bagaimana kita bisa membentuk generasi kita ya yang akan datang itu tidak hanya dari karakter, tetapi banyak hal yang nantinya, apalagi ketika digaungkan bahwa generasi emas itu ada di 2045 ya. Mulai dari sekarang mungkin kita perlu memperhatikan ketika ada anak-anak yang bekerja, dan mulai hari ini kita sama-sama menggaungkan bahwa hapuskan pekerja anak. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bu Aimah Hussein yang sudah hadir di sini dari Dewan Pengawas LPA Sulsel, yang sudah ikut bersama dengan kami bergabung, memberikan sedikit pencerahan dan warna bagi kami di hari ini, dan juga ada Pak Yasmain Gasba, ini dari Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Makassar, yang telah memberikan kita sedikit gambaran apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar saat ini. Saya Ruby Sudika pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan kami. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.